Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arut Salah Tarot. Nah, di video kali ini aku ingin membahas salah satu komentar yang di video sebelumnya, di mana kalian memberikan saran. Terima kasih untuk kalian yang memberikan saran, untuk kamu yang memberikan saran soal pembahasan soal jodoh. Nah, di sini aku akan membahas tentang itu, tapi aku akan disclaimer terlebih dahulu. Jadi di sini pembacaan ini bersifat secara general, bisa match dengan energi kamu ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah ketika memang kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Tapi memang ada pesan yang bisa kamu ambil. Ada hal positif yang mungkin bisa membuat kamu menjadi lebih baik, ataupun ada hal yang mungkin kurang sesuai dengan diri kamu, ataupun pembacaan yang negatif ataupun buruk. Tapi bisa kamu ambil juga untuk kamu hindarin agar tidak terjadi ke depannya. Agar kamu bisa mendapatkan kehidupan atau jalan asmara yang lebih baik untuk kamu ke depannya. Di sini sudah ada dua pilihan pile kartu. Ada pile yang pertama ada rose quartz. Yang kedua ada pile kedua adalah ada amethyst. Kalian bisa pilih salah satu pile yang paling menarik menurut perhatian kalian. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah potensi waktu kapan sih kamu bertemu dengan pasangan terbaik kamu. Memang di sini pembacaan waktu adalah hanya potensi. Itu bisa maju ataupun bisa mundur, tapi semua tergantung dari seberapa action atau seberapa perubahan yang kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri. Jadi di sini tidak ada yang 100% pasti terjadi, tapi semua hanya potensi dan semua hasil kartu itu bisa berubah tergantung bagaimana kamu melakukan sesuatu perubahan setelah kamu mendengarkan atau kamu mendapatkan informasi dari pembacaan ini. Lalu yang kedua, kira-kira apa yang harus kamu lakukan atau kamu ubah agar kamu bisa untuk mencapai hasil terbaik di kehidupan asmara kamu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kamu itu menemukan pasangan terbaik kamu. Oke, di sini kalian sudah pilih salah satu pile ini. Oke, di sini kita akan mulai dengan yang di batu rose quartz ya, ataupun di pile pertama. Ini kartu-kartu yang kalian dapatkan. Oke, kita akan bahas dulu di kartu yang ini. Kita akan bahas tentang potensi kira-kira seperti apa atau kapan kamu mendapatkan jodoh yang terbaik. Ketika kita baca di sini, sepertinya jodoh yang terbaik itu sebetulnya ada di sekitar kamu orangnya. Dan orang ini biasanya sudah kamu kenal atau bisa jadi orang masa lalu kamu. Masa lalu di sini tuh bisa bermacam-macam tafsiran ya. Antara itu bisa orang yang memang pernah menjalin hubungan dengan kamu, yaitu mantan kamu, ataupun orang masa lalu itu adalah orang yang memang pernah kamu kenal dulunya, mungkin teman SD ataupun teman SMP, teman SMA, teman kuliah misalnya. Jadi di sini orangnya sudah ada di sekitar kamu dan orang ini ya mungkin dari dulu pun sudah pernah notice atau pernah menyukai kamu. Karena di sini ada pesan bahwa kamu itu harus berusaha untuk merubah diri kamu yang mungkin agak cuek atau kamu bodoh amat dengan sekitar kamu. Sebetulnya apapun yang mungkin ingin kamu cari ataupun yang ingin kamu dapatkan itu sudah ada di sekitar kamu. Tinggal sekarang gimana kamu merubah supaya kamu tuh bisa lebih notice dan perhatian atau perhatian ya dengan sekitar kamu. Dan di sini kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa menerima perubahan atau kamu harus bisa untuk lebih jujur tentang apa yang kamu rasakan. Sepertinya banyak hal yang mungkin kamu pendam, terutama tentang rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati. Dan itu mungkin tumpukan emosinya sudah dari lama, sudah dari kayak zaman kamu kecil. Karena di sini ada inner child kamu yang mungkin merasa kurang kasih sayang, sehingga kamu di sini seperti kayak nggak percaya ketika kamu bakal mendapatkan jodoh yang terbaik buat kamu. Karena kamu kayak berusaha untuk tidak mempercayai orang lain, tidak mau bergantung dengan orang lain, tidak mau
mencoba untuk kayak yakin kalau misalnya orang lain itu akan baik atau akan cinta sama kamu. Di kartu ini memang ada yang harus kamu seimbangkan ya antara realita dengan keinginan atau harapan kamu. Jadi mungkin gini, kamu pernah mungkin dulunya tuh sakit hati, kamu pernah dulunya kayak merasa useless atau kamu merasa tidak pantas untuk siapapun misalnya. Hal ini yang makin menggerogoti kamu, meskipun saat ini realitanya kamu tuh pingin mendapatkan pasangan, kamu pingin dapetin jodoh terbaik. Tapi ada hambatan itu bukan dari sekitar, tapi memang dari dalam diri kamu sendiri yang memang harus kamu perbaiki. Ketika memang kamu sudah belajar untuk mempercayai diri kamu sendiri, belajar untuk lebih jujur dan terbuka dengan diri kamu sendiri, coba untuk lebih banyak mendengarkan diri kamu sendiri, ataupun misalnya kamu minta saran ke orang lain, gak apa-apa kamu minta saran, kamu harus lebih banyak sharing, lebih banyak cerita, karena dari orang-orang itu kamu akan mendapatkan pelajaran atau pengalaman yang mungkin akan membuat kamu tuh bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu bisa lebih memperbanyak channel ataupun teman-teman yang lainnya, sehingga kamu akan lebih banyak belajar, oh ternyata seperti ini yang harus aku ubah dalam diri aku. Sifat keras kepala kamu, sifat egois kamu itu besar di sini. Dan ini bukan sesuatu hal yang positif ataupun negatif, tapi sebaiknya kamu bisa untuk mencoba menyeimbangkan rasa egois dalam diri kamu ini. Coba kamu belajar untuk tidak terlalu kaku banget. Misalnya ada orang yang mungkin mau kenalan sama kamu, atau orang itu mau mencoba mendekati kamu gak apa-apa, kamu kayak lebih jalanin dulu untuk berteman. Jangan langsung kayak kamu ke-trigger, oh ini pasti orang ini akan main-main doang sama aku. Nah itu belum tentu, tapi mungkin berdasarkan pengalaman kamu juga, sehingga kamu merasa bahwa males banget untuk berhubungan dengan orang lain, meskipun hati kamu tuh sepi dan hambar dan kamu butuh pasangan. Dan gimana cara untuk kamu menemukan pasangan terbaik kamu? Ada hal di masa lalu yang sepertinya harus kamu perbaiki. Banyak hal sih sebetulnya yang sepertinya harus kamu ubah dalam diri kamu. Yang pertama itu pikiran kamu. Yang kedua adalah kamu harus ubah ketika kamu berdiskusi atau berdialog dengan diri kamu sendiri. Kebanyakan di sini kamu terlalu banyak negatif self talk ya. Kamu mungkin kayak memaki diri kamu, atau kamu kurang bersyukur terhadap diri kamu. Kamu merendahkan diri kamu sendiri. Nah, hal ini yang harus kamu ubah. Yang pertama, supaya kamu itu bisa kayak lebih menghargai diri kamu sendiri, baru kamu bisa dihargai orang lain. Begitu pula, kamu harus mencintai diri kamu sendiri supaya kamu bisa dicintai oleh orang lain. Dan di sini ada pesan tambahan untuk kamu. Pesan tambahannya adalah kamu jangan terburu-buru untuk melakukan apapun yang sekiranya membuat hati kamu tuh gak nyaman. Harus kamu susun satu persatu tentang apa sih goals kamu, apa sih yang ingin kamu lakukan. Meskipun sekarang kamu ingin mencapai atau kamu ingin mendapatkan jodoh terbaik, tapi ada banyak hal yang perlu kamu tata atau kamu susun. Contohnya ya, kamu ada menulis, kamu kayak ada mencoba mendeskripsikan apa yang kamu pikirkan ataupun apa yang kamu rasakan. Kamu buat aja kayak poin-poin 1, 2, 3. Yang pertama, kamu mungkin mau memperbaiki sifat buruk kamu. Kamu sadari dalam diri sifat buruk kamu tuh apa aja. Kamu poinkan gak apa-apa. A, aku suka marah. B, aku suka bad mood sendiri tanpa alasan yang jelas. Jadi kamu kayak bisa untuk men-track diri kamu tuh seperti apa buruknya. Dan juga jangan lupa juga tulis apa yang positif dalam diri kamu. Ketika memang kamu bisa mempelajari diri kamu sendiri, ketika bisa untuk lebih berdiskusi dengan diri kamu sendiri, pasti kamu akan menemukan jalan terbaik. Karena di sini sebetulnya orang yang menjadi jodoh kamu adalah orang yang dekat dengan kamu, dan ini bisa kita tafsirkan bahwa orang ini biasanya satu kota dengan kamu. Orang ini udah ada di kehidupan kamu, tinggal kamu sekarang bagaimana untuk memperbaiki diri kamu sendiri dulu, baru kamu memikirkan cara untuk kamu mendapatkan jodoh terbaik.
Untuk kamu yang mungkin sekarang belum menikah, memang di sini kita baca mungkin waktunya itu agak lama, tapi kamu jangan berpatok sama sekali 100% dengan apa yang kita baca ya, karena memang semuanya bisa berubah. Ketika kita bilang misalnya at least sekarang kamu butuh waktu 3 sampai 4 tahun untuk mendapatkan jodoh terbaik, kamu sangat bisa untuk ubah menjadi 1 sampai 2 tahun ke depan. Tapi ya syaratnya adalah memang kamu harus memperbaiki diri kamu sendiri, memperbaiki pikiran kamu sendiri, memperbaiki rasa takut kamu sendiri. Ketika memang kamu bisa untuk memperbaiki itu, jalan kamu bukan cuman asmara doang, tapi keuangan, kesehatan, kerjaan, karir atau apapun itu akan menjadi lebih baik. Jadi di sini untuk menemukan jalan terbaik adalah dengan merubah diri kamu dulu, meningkatkan value dalam diri kamu sendiri. Value itu macam-macam, dengan sifat sikap yang lebih baik, ataupun kamu akan lebih fokus ke kerjaan ataupun keuangan, nggak apa-apa juga. Pokoknya di sini kamu harus prepare supaya ke depannya itu kamu mendapatkan pasangan yang lebih sefrekuensi, yang lebih value-nya tuh sama dengan kamu. Karena gimana pun itu, kamu akan menarik orang dengan frekuensi dan energi yang sama. Ketika kamu di titik sedih seperti ini, atau kamu di titik yang nggak terlalu percaya dengan orang lain, nah kamu akan didekatkan dengan orang yang seperti itu juga. Malah di sini ketika kamu dekat dengan orang yang seperti itu, malah akan membuat mental health atau kesehatan mental kamu menjadi lebih buruk lagi. Dan takutnya ketika memang kamu menjalankan hubungan dengan orang itu, keadaan hubungannya akan kurang bagus atau kurang harmonis. Jadi di sini ketika kamu bisa memperbaiki diri, maka kehidupan percintaan kamu ke depan akan lebih lancar dan lebih harmonis ke depannya. Masih ada waktu dan masih sangat bisa kamu ubah. Semangat buat kamu yang di pile pertama ini. Lalu untuk kamu yang di pile kedua, di sini ada batu ametis ya. Oke, kita baca untuk kamu di pile kedua seperti apa keadaan percintaan kamu. Ini kartu-kartu yang kamu dapatkan. Oke, kita akan bahas dulu terlebih dahulu tentang potensi waktu ataupun seperti apa kira-kira orang itu akan muncul ya. Ketika kita baca di sini, potensinya itu lebih ke arah orang baru atau orang yang belum kamu kenal, yang nanti akan menjadi pasangan atau jodoh terbaik untuk kamu. Dan orang ini itu biasanya udah akan bertemu dengan kamu dalam jangka waktu yang gak lama. Sudah bisa ketemu ini dalam jangka waktu dekat. Tapi dekat di sini, misalnya kita perkirakan 1 tahun misalnya. Tapi semua itu pun bisa berubah lebih lama ataupun lebih cepat daripada perkiraan, tergantung gimana kamu mau merubah keadaan, merubah diri kamu lebih baik, ataupun merubah mindset kamu. Semua ini juga bisa berubah. Kita yang baca cepat atau segera itu bisa lebih lama ataupun bisa lebih cepat. Tergantung semuanya dari apa yang kamu lakukan. Tapi ketika kita baca di sini, ini memang potensinya lebih cepat atau ya at least 1 tahunan lah, dalam kurun 1 tahun ini. Tapi sekiranya apa sih yang perlu kamu ubah untuk mendapatkan jodoh yang datang itu meskipun cepat, tapi juga dapatnya tuh yang berkualitas dan baik? Banyak sekali hal yang perlu kamu ubah, terutama di kartu ini. Tanda bahwa kamu itu sepertinya di keuangan ataupun di kerjaan kamu, di keuangan sih sepertinya, kamu tuh lebih boros orangnya, dan di sini kamu harus memanage keadaan diri kamu sendiri. Kamu mungkin ada terbiasa bergantung dengan orang lain. Nah, di sini kamu coba untuk menggantungkan diri dengan diri kamu sendiri. Contohnya gini. Misalnya sekarang untuk kamu yang mungkin belum ada kerjaan. Nah, kamu mungkin mengharapkan nanti aku punya pasangan yang akan kaya raya lah atau akan punya uang lah kayak gitu. Di sini mindset seperti itu harus kamu lepaskan, karena di sini bagaimanapun juga kamu harus berusaha mandiri dengan diri kamu sendiri. Ataupun kamu sekarang yang sudah kerja, kamu sudah bersusah payah gitu ya, kamu ngerasa kayak aku udah effort banget untuk diri aku sendiri, tapi kenapa sih pasangan gak kunjung datang? Di sini sepertinya ada bagian dari dalam diri kamu kayak udah mager dengan diri kamu, mager untuk mengurus diri kamu sendiri, sehingga kamu pingin ada pasangan untuk mengurus diri kamu.
Ini mindset yang harus kamu ubah, dan memang seperti ini kamu harus pelan-pelan untuk mengubahnya. Tapi yang jelas adalah kamu bisa menemukan pasangan dengan kriteria yang kamu inginkan. Lalu di sini seperti bagaimana cara kamu menemukannya? Cara kamu menemukannya di sini adalah kamu tuh bisa bertemu dengan atau lewat, dikenalkan dari teman kamu, dikenalkan dari saudara kamu, dikenalkan dari keluarga kamu, atau dari manapun itu. Atau salah satunya juga bisa dari dating apps. Cuman di sini peluangnya lebih besar kamu dikenalkan daripada kamu kenal sendiri biasanya. Dan di sini pesan untuk kamu adalah kamu nggak perlu buru-buru untuk mencari jodoh ataupun pasangan. Tapi kamu harus persiapkan waktu yang terbaik untuk kamu bisa merawat diri kamu sendiri dulu, kamu bisa mengatur keuangan diri kamu sendiri. Karena banyak hal yang memang harus kamu perbaiki dalam diri kamu sendiri. Orientasi kamu itu bukan soal jodoh sebetulnya kalau misalnya kita baca saat ini. Orientasi kamu tuh di keuangan dan di kerjaan. Bahkan kamu mungkin berpikir bahwa pasangan itu ataupun orang yang dekat tuh ya cuman untuk menemani kamu sehari-hari. Kamu gak terlalu berpikir untuk berkomitmen untuk ke arah pernikahan banget. Karena jiwa bebas kamu tuh masih menggebu-gebu di sini, masih besar gitu loh. Kamu pingin gak terlalu yang dikekang ataupun gak terlalu pingin ada komitmen banget dengan seseorang. Meskipun mungkin ada faktor eksternal maksudnya. Eksternal tuh kayak keluarga kamu ataupun siapa di sekitar kamu yang men-trigger kamu untuk aku harus segera punya pasangan dan menikah. Bisa dari orang tua kamu ataupun bisa dari sekitar kamu, mungkin kamu melihat teman kamu menikah atau semacamnya. Tapi di sini kamu manfaatkan banget aja waktu yang kamu bisa, waktu yang kamu punya untuk diri kamu sendiri. Karena soal jodoh, kamu termasuk enteng jodoh di sini ya, terutama kamu enteng jodoh. Kamu mampu banget untuk mendapatkan orang seperti yang kamu inginkan. Bahkan mungkin banyak orang yang datang ke kamu, tapi kamu mungkin kayak kurang sreg, atau kamu kurang percaya dengan orang itu, atau kamu melihat bahwa benefit orang ini kurang untuk kamu. Jadi di sini ketika memang kamu tuh bisa untuk memperbaiki diri kamu, terutama untuk kamu lebih rajin lah, lebih semangat, lebih mau berusaha untuk diri kamu sendiri, lebih bergantung atau menggantungkan diri kamu sendiri, maka kamu akan dipertemukan dengan orang yang memang sesuai dengan kriteria kamu, dan memang orang itu juga bergantung dengan dirinya sendiri, dan kalian saling bisa melengkapi satu sama lain. Oh ya, ada satu lagi pesannya di sini. Sebetulnya banyak sebetulnya banyak sekali hal yang mungkin kamu kurang suka dengan orang yang datang kepada kamu. Gini contohnya. Si A atau si B atau siapapun itu datang kepada kamu, dan kamu merasa bahwa orang ini kurang. Kurang itu banyak hal ya, kurang dari segi finansial menurut standar kamu, ataupun dari penampilan fisik, atau dari apapun itu. Karena sepertinya kriteria kamu itu rada tinggi atau rada perfect. Kamu tuh gak sembarangan jatuh cinta sama orang. Banyak hal yang kamu itu nilai dari orang. Memang di sini ada plus minusnya ya. Plusnya adalah kamu tuh orangnya selalu berhati-hati, kamu tuh gak gampang yang jatuh cinta, dan kamu tuh gak gampang dibodohi. Kamu tuh orang pinter, orang yang bisa dominan di sebuah hubungan. Tapi di sini ketika kamu menjadi rada perfeksionis, itu membuat kamu rada kesulitan untuk menemukan orang dengan standar sesuai dengan apa yang kamu pinginkan, sesuai dengan standar yang kamu pikirkan juga. Jadi di sini ketika memang kamu bisa menurunkan sedikit standar kamu, contoh ya, kamu menginginkan orang yang secara finansial tuh stable, tapi kamu menurunkan sedikit, dia itu gak apa-apa deh, yang penting dia cukup ada tabungan, meskipun gak stable banget, tapi seenggaknya dia mau kerja, misalnya gitu. Jadi kamu turunkan sedikit standar kamu, itu akan memudahkan kamu untuk mencari jodoh biasanya. Dalam setahun ini, kamu tuh bisa banget kalau misalnya mau pacaran, ataupun mau menikah pun tuh bisa. Tapi sepertinya tahun ini jangan dulu untuk menikah. Kalau misalnya pacaran ya gak apa-apa. Dan untuk pacaran pun
tetap kamu ada memilih sih memang, cuman pilih yang sekiranya sifat sikapnya itu bisa membuat kamu tuh merasa kamu itu diterima sama dia. Jadi dari sekian kriteria kamu, pilih yang sifat sikapnya itu enak dulu buat kamu. Meskipun ada sifat pemarah ataupun sifat egois, gak apa-apa, tapi seenggaknya dia tuh gak main tangan, ataupun dia bukan yang bener-bener tukang selingkuh. Nah, kamu bisa lihat di situ atau kamu bisa pilih di situ. Jadi oke, so far untuk kamu yang pilih file B ini, jodoh kamu tuh cepat banget, tapi memang kamu harus lebih menurunkan standar dan kamu harus lebih bisa bergantung sama diri kamu dulu sendiri, baru kamu bisa untuk mendapatkan jodoh yang terbaik buat kamu. Karena gimana pun itu, pastinya kamu akan ada cita-cita untuk membahagiakan pasangan kamu juga, bukan hanya membahagiakan diri kamu sendiri dalam sebuah hubungan. Oke, sekian untuk yang kita baca tentang jodoh. Untuk kalian yang mungkin ingin bertanya lebih detail tentang diri kamu sendiri atau pasangan kamu sendiri, kamu bisa untuk kunjungi Instagram Aruna Arutala Tarot. Di situ ada link di bio Instagram yang akan langsung menghubungkan ke WhatsApp dan kalian bisa untuk konsultasi secara pribadi. Sorry untuk kata-kata yang mungkin rada belibet ataupun kamu kurang paham maksudnya. Tapi semoga di video ini kamu bisa mendapatkan manfaat dan didoakan dari sini kamu mendapatkan jodoh yang terbaik untuk kamu dan di waktu yang tepat dengan orang yang tepat dengan situasi yang tepat. Oke, untuk kalian yang ada saran ataupun ingin pembahasan lebih lanjut tentang topik apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tapi satu lagi aku ingin ada promosi sedikit ya. Di sini ada kristal yang unyu-unyu lucu gini. Ini amethyst cluster, ada amethyst point. Ataupun ada rose quartz point, tower. Ketika kamu mau untuk lebih fokus ke jodoh, biasanya di sini rose quartz sih yang paling oke. Tapi untuk kamu yang mau untuk lebih mengclearkan diri kamu sendiri, cleansing ya. Wah, nggak bisa fokus, tapi ya udahlah kayak gini bentuknya pokoknya. Untuk kamu yang mau fokus lebih ke arah cleansing, manifestation goals kamu, ataupun kamu lebih ke arah pingin menarik apapun itu sesuatu hal, orang pun yang kamu pingin tarik dengan energi yang positif, kamu bisa untuk memakai energi dari batu ini. Lalu ada pun ini ada white agate geode ya. Ini lebih ke arah untuk cleansing dan ini energinya big sekali. Ketika memang kamu mau membuka aura kamu pun bisa menggunakan energi dari batu ini, kristal ini. Kalian bisa kunjungi di Shopee ataupun Tokopedia Aruna Arutala Tarot. Kalau misalnya di Shopee Aruna Arutala Tarot, kalau misalnya di Tokopedia Aruna Arutala. Oke, sekian. Thank you untuk kalian sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.